Pak. Seru banget ya Pak. By the way, ini mungkin bisa jelaskan Pak, ini senjata apa Pak? Ini adalah senjata varian terbaru Varian berjenis terbaru. DMR atau Designated Marksman Rifle kaliber 5,56. Ini digunakan untuk satu regu, di mana senjata ini selain sebagai senjata assault atau senjata untuk serbu, juga bisa untuk sniper. Oh, Jadi sniper. snipernya regu. Biasanya satu peleton atau satu kompi itu satu. Ini tiap regu ada senjata untuk snipernya. Karena untuk pertempuran kota maupun pertempuran ya di tengah hutan. Saya kan awam nih Pak ya. Tadi baru pertama kali nyoba gitu ya. Iya. Rada sebenarnya tadi nyoba juga pemirsa ya. Tadi saya udah nyoba. Tiga-tiga ya dapat sasaran ya Pak ya. Luar biasa. Itu Mbak baru sekali ini kan Sekali. dalam hidup bisa nembak tapi tepat. Tepat. Luar Dan biasa. emang agak sulit sih sebenarnya pas membidik mungkin Pak ya, kayak posisinya salah dikit aja tuh bisa ngeblur gitu. Betul, karena ada batasan daripada lensa dengan mata. Ini di mana pipi kita tempelkan di popor sesuai dengan karakteristik orang masing-masing, sehingga fokusnya itu diatur oleh kita sendiri, sehingga itu. Tapi untuk dari tarikan juga enak sih Pak, dari tarikan picunya tadi ya. picunya ya. Nggak keras, nggak seperti cocok untuk berbagai jenis gender kan, untuk perempuan maupun untuk laki-laki kan. Dan alat senjata DMR ini tuh berapa ini sih Pak? Bisa nembus berapa gitu Pak? Berapa? Jarak efektif menggunakan tele itu 600, tanpa tele 400. Kalau jarak capainya bisa sampai 800 sampai dengan 1 kilo. Wah, iya. Berarti saya di sini nembak di sana bisa gitu Pak ya? Bisa. Jadi kalau musuhnya berada di jarak 400, Mbak bidik kepala kena kepala. Jarak 400. Atau menggunakan tele bisa 600, itu bidik kepala kena kepala. Kalau ketika sudah agak menjauh, berarti bidiknya kepala pasti kena dada. Karena lintasan balistik peluru akan menurun seperti itu. Nah untuk pelurunya ini Pak pakai peluru apa Pak? Peluru ini buatan Pindad juga, kaliber 5,56, reguler sama juga. Jadi bisa digunakan oleh TNI maupun Polri. Boleh silakan. Dipakai oleh siapa Pak? Ini juga dipakai oleh TNI maupun Polri saat ini. Nah ini pabriknya juga di Pindad juga, ada di lokasinya di Jawa Timur, di Turen. Turen Malang, ya Malang Selatan. Di Malang. Jadi kalau melihat ini ya, ini produknya dari putra-putra bangsa juga yang ada keren banget. di Pindad. Tapi ini peluru udah sampai luar negeri belum Pak? Ya, peluru juga sampai luar negeri, Brunei Darussalam, Malaysia, Thailand, negara-negara di wilayah Asia Tenggara maupun Afrika juga. Afrika juga ya. Berarti sama ya? Sama. Afrika dan Asia Tenggara gitu ya. Ih, keren juga nih udah nembus luar negeri pemirsa. Dan mungkin tadi Bapak mau nunjukin yang ini. Ini apa nih Pak? Iya, ini ada senjata Armo V2. Tunjukin ke pemirsa mungkin. Ya, ini senjata Armo 2. Ini sudah menggunakan polimer kaliber 9 mm buatan produk PT Pindad juga, yang dulu awalnya varian pertama adalah P1 Pindad, terus kemudian di P3, kemudian G2 atau G2, baik G2 Combat, Elite maupun yang terbaik. Lalu kemudian kita juga menciptakan senjata dengan varian yang terbaru, yaitu ini adalah PMO3. Kemudian ini yang seri lama yang saya tadi sampaikan, Combat Armo, ini juga sama 9 mm. Ini digunakan untuk satuan-satuan TNI reguler, batalion infanteri ya di Angkatan Darat maupun di Brimob juga digunakan. Oh iya. Tapi Pak, kalau tiap-tiap angkatan itu beda-beda nggak sih Pak senjatanya? Tiap angkatan semuanya sama standar NATO. Standar NATO. Dari darat, laut, udara. Cuma mungkin agak di custom ya mungkin kalau buat yang angkatan laut seperti apa. Ya, kalau angkatan laut lebih kepada mereka karena marine, sehingga anti karatnya lebih tebal karena mereka banyak di pantai, untuk marinir terutama ya. Kalau yang ini Pak? Marine. Ini juga adalah Armo sama dengan yang tadi. Tadi kita lihat di display juga banyak jenis macam-macam. Ini juga hampir sama. Tunjukin, Pak. Ini juga PM3. Ini adalah kaliber 9 mm. Digunakan juga untuk sport, IPSC, dan untuk satuan-satuan juga digunakan di PM3.
Nah Pak, tadi kan kita masih ngomongin tentang industri pertahanan dalam negeri begitu Pak ya. Nah kalau akhir-akhir ini gitu Pak ya, nggak hanya di industri pertahanan aja begitu, di industri lain gitu seperti industri tekstil, garmen dan lain-lain begitu ya. Itu kan lagi ada badai PHK tuh Pak kemarin ya Pak ya. Nah kalau di industri pertahanan ada ngaruhnya nggak sih Pak ke badai-badai PHK seperti itu? Iya, kalau di Pindad, alhamdulillah kita melakukan satu strategi efisiensi, tentunya tidak melupakan dari protokol kesehatan pada saat itu. Kami tidak ada yang kita PHK, tetapi kita melakukan satu work in house ataupun bekerja di rumah, sebagian bagi staf ataupun yang WFH. Dan alhamdulillah dari beberapa industri pertahanan ataupun yang ada di Indonesia ini melakukan besar-besaran PHK. Kita tidak ada, satupun tidak ada yang PHK. Alhamdulillah tidak terdampak sama sekali. Tidak terdampak karena ya memang kita masih terus tetap bekerja. Karena kita protokol kesehatan kita utamakan. Mantap banget gitu ya. Kalau misalnya yang kemarin-kemarin industri yang lain gitu Pak ya, itu kan adanya PHK tuh karena pengurangan permintaan gitu ya, pengurangan demand gitu dari negara tujuan ekspor ya. Kalau misalnya di industri pertahanan ini Pak, bagaimana gitu? Permintaan sejauh ini terbanyak itu berapa banyak sih Pak? Dan terendahnya pernah nggak nyampe titik terendah gitu permintaan dari luar gitu? Atau dari dalam negeri sendiri? Kita sebetulnya untuk pasar dalam negeri saja itu sudah cukup besar dan kita juga untuk ke pasar ekspor bukan kita tidak kurang meminat, tetapi kita pemenuhan untuk dalam negeri saja sudah begitu banyak sehingga penjadwalan ataupun jadwal produksi untuk pasar luar negeri kami sangat membatasi dari kelebihan dari kita untuk memproduksi. Sehingga tertinggi ya di era-era sekarang ini saja untuk pesanan untuk Kementerian Pertahanan yang cukup luar biasa, fantastik, besar sekali. Baik senjata, musim maupun kendaraan-kendaraan yang kita. Dan yang terbanyak ini Pak, pernah ada permintaan dari negara mana Pak? Kalau saat ini dari Amerika. Dari Amerika masih memesan ke Pindad? Memesan ke Pindad. Wow. Itu primer, ya cukup besar. Cukup besar. Bisa disebutkan mungkin angkanya atau persenannya Pak? Kalau dibanding tahun-tahunan. Dulu belum pernah ada. Sekarang pernah ada. Ya, baru ini baru kali ini Amerika pesan. Dulu paling Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Myanmar, Kamboja, Thailand, itu rata-rata memang di angka yang tidak cukup signifikan, tetapi kita demi persahabatan dengan negara-negara tetangga kita memberikan pelayanan seperti itu. Memang mereka meminta begitu ya? Iya, mereka untuk datang kunjungan, terus kemudian mereka membeli, mungkin masih taraf penjajakan seperti apa karena regulasi dan sebagainya juga kita dan tadi kan saya udah sempat nanya yang kendaraan tuh Pak ya tentang bahan bakunya gitu. Nah kalau untuk senjata ini sendiri bahan bakunya apa masih dari dalam negeri diproduksi semua atau beberapa ada yang chip in juga dari negara lain untuk impor gitu? Kalau yang impor hanya pada baja khusus untuk laras. Laras? Ya. Oh iya. Laras, tapi selebihnya kita bisa produksi dalam negeri. Ya. Berarti yang untuk khusus untuk laras saja. Laras saja, bajanya saja gitu bajanya ya. saja. Bajanya saja. Itu dari negara mana Pak? Kalau banyak ya dari Turki ada, dari Australia juga ada, dari Eropa, negara-negara Eropa juga kita bisa. Terus untuk dari Bapak sendiri atau dari PT Pindad nih Pak, ada gak sih harapan untuk industri pertahanan dalam negeri ini Pak? Harapannya cukup besar ya, kita sebagai industri satu-satunya di wilayah Asia Tenggara yang mana kita memproduksi alutsista dalam satu holding, senjata, munisi, kendaraan, alutsista dalam satu holding itu hanya ada di Indonesia. Harapan kami memang keterlibatan seluruh stakeholder dalam ini untuk bisa mengembangkan industri kita, menjadikan kita kemandirian alutsista tidak tergantung oleh negara-negara lain seperti itu. Berarti emang harapannya semoga para stakeholder yang bersangkutan bisa berkolaborasi ya, menggunakan saling lagi. Berikanlah kami feedback terkait dengan kualitas produksi untuk pengembangan ke depannya seperti apa, memberikan peluang kita untuk bisa terus berkembang, bisa menciptakan karya-karya anak bangsa yang lebih setara dengan alutsista dari luar negeri. Berarti udah bisa hashtag harus bangga
sama produk-produk Indonesia. Karena nih pemirsa ya, untuk PT Pindad ini memang memproduksi asli Indonesia, made in Indonesia, begitu. Keren banget sih Pak. Mungkin segitu dulu Pak perbincangan kita mengenai perindustrian. Perindustrian pertahanan. Industri pertahanan. Terima kasih Mbak Sherly sudah mau berkunjung ke PT Pindad untuk mengenal lebih dalam bagaimana PT Pindad berkiprah. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak Budiarto. Terima kasih. Industri pertahanan dalam negeri nampaknya sudah mulai menunjukkan menuju kemandirian dalam manufaktur. Diharapkan stakeholder serta instansi terkait dapat berkolaborasi dengan baik dalam rangka penguatan pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. CNBC Indonesia, Beyond Business.